Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Ya, tema kita kali ini orang Samaria yang murah hati. Ya, kiranya cerita ini sudah sangat familiar ya bagi kita, tapi mari kita renungkan secara lebih mendalam ya dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Baik saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa untuk membantu subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, di kalangan orang Yahudi, kita tahu ya, ahli Taurat ini adalah orang yang sangat terhormat ya. Mereka tahu tentang hukum Musa. Ya, tetapi aneh di sini, mereka ingin mencobai, dalam arti menjebak Yesus. Yang menjadi bahan atau tema dari orang ini adalah memperoleh hidup yang kekal ya. Untuk peroleh hidup kekal itu seperti apa? Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Iya, karena apa? Ini dia ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana? Mestinya tahu ya kan? Masa bertanya ya kan? Jawaban si ahli Taurat kita lihat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, ternyata orang itu memang benar hafal hukum Taurat ya. Jawaban ahli Taurat ini sebenarnya merupakan perpaduan dari ayat di kitab Ulangan 6 ayat 5 dan kitab Imamat 19 ayat 18 ya. Jadi mencintai Allah itu dengan hati ya. Ini seluruh kehidupan batiniah, dengan seluruh perasaan ya, mencintai juga dengan segenap jiwamu ya. Ini menyangkut ya kepribadian ya, bagian kesadaran seseorang, lalu juga dengan segenap kekuatanmu ya, secara jasmaniah seluruhnya juga kita curahkan kepada Allah, dan juga dengan akal budi, seluruh pikiran kita curahkan ya untuk mencintai Allah seperti itu. Nah, lalu juga disebutkan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini memang luar biasa. Nah, kemudian dikatakan Yesus, jawabmu benar, perbuatlah demikian ya. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan itu banyak hal itu sudah kita ketahui, banyak hal sudah ada di dalam benak kita, sudah banyak yang sebenarnya ada di dalam diri kita, tetapi masalahnya itu apakah kita ya, ini tidak hanya untuk si ahli Taurat ya, tetapi juga untuk kita, apakah kita juga mau melakukannya atau sudah melakukannya ya. Yesus mengatakan kalau sudah melakukannya engkau akan hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jadi ini pertanyaan yang tidak hanya menyangkut apa itu ya, karena orang tidak tahu, bukan itu disebut untuk membenarkan diri. Nah, sekarang Yesus memberikan jawaban dengan membuat perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya, tetapi ini bisa jadi tidak hanya perumpamaan, namun peristiwa yang memang benar terjadi
turun dari Yerusalem ke Yeriko. Mengapa disebut turun ya? Posisi Yerusalem dengan Yeriko ini boleh dikatakan sangat jomplang ya. Yang satu di ketinggian 2.600 kaki di atas permukaan laut ya kan. Kaki ya, bukan meter. Dan Yeriko itu kurang lebih 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Nah, kalau saudara-saudari pernah pergi berziarah ke Tanah Suci ya kan, kita pergi dari Yerusalem ke Yeriko itu kan ya, jalannya turun tajam berkelok-kelok. Nah, pada masa itu tentu saja sangat berbahaya ya kan, banyak perampok yang bersembunyi di situ lalu merampok orang. Itu adalah ya ini ia jatuh ke tangan penyamun ya, bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Ya memang kalau itu adalah dengan kata lain disebut jalan yang rawan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan ya. Kita lihat dua orang ini ya, seorang imam dan seorang Lewi ya. Nah, di sini ditampilkan ya, imam dan Lewi itu maksudnya apa? Ini adalah orang-orang yang mestinya bagi orang Israel wajib menepati hukum kasih kepada sesama ya, tetapi nyatanya mereka tidak melakukan. Nah, kita bisa merenung ya, untuk zaman ini siapa kira-kira imam dan Lewi ini? Ya, menurut saya ya, imam itu ya para romo lah ya, jelas kalau itu ya kan. Tetapi orang Lewi itu mestinya ya para prodiakon, nah, guru-guru agama itu, para katekis ya. Tidak hanya cukup mengajar saja ya, tetapi atau terlalu banyak ide tetapi tidak melakukannya. Sementara lalu disebut datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika itu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kita tahu orang Samaria ini dibenci oleh orang Yahudi ya, karena apa? Orang Samaria memang dianggap bukan orang asli ya, karena dianggap mereka itu adalah ya memang keturunan Yahudi tapi sudah tercampur dengan bangsa-bangsa lain ya. Cara beribadat mereka pun juga tidak sama dengan orang Yahudi. Mereka beribadah pun tidak mau ke Yerusalem. Nah, dibandingkan tadi dengan imam dan orang Lewi ya, baik imam maupun orang Lewi ternyata tidak menolong. Ini kok malah orang yang selama ini dianggap orang nggak baik ya, dicap jelek, nyatanya malah memberi pertolongan ya. Seorang Samaria sebenarnya seringkali ya tidak cocok dengan orang Yahudi, tetapi ketika melihat seorang Yahudi yang dirampok ya jatuh belas kasihannya. Nyatanya dia menolong dengan penuh kasih ya. Disebut seperti apa pertolongan itu? Ya pergi kepadanya ya kan, didatangi ini orang yang dirampok tadi, membalut luka-lukanya ya kan, menyiraminya dengan minyak dan anggur ya, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini tentu Yesus ingin menyampaikan ya bahwa orang Samaria yang seringkali dicap jelek itu ternyata lebih baik ya. Yang sebenarnya para imam, para Lewi ya, para katekis, prodiakon ya,
para pendamping di keluarga dan seterusnya, ya mestinya ketika melihat orang berkesusahan seperti ini harus merasa dirinya sebagai sesama manusia dan wajib memberikan pertolongan, ya, merawat. Total sekali ya orang ini memberikan pertolongan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Benar-benar dia berkorban, tidak hanya fisik, karena dia menolong. Lalu yang naik keledai tadi kan orang yang dirampok, sementara dia mau tidak mau lalu berjalan. Sekarang memberikan uang, merawat. Nah, itu berarti yang dijadikan jawaban tadi oleh ahli Taurat, ya, mencintai dengan hati, dengan jiwa, dengan kekuatan, dengan akal budi terjadi pada diri orang Samaria ini. Siapakah? Nah, sekarang pertanyaan Yesus, siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sama kan tadi waktu awal Yesus juga mengatakan, lakukanlah itu, perbuatlah demikian. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita refleksikan ya, perumpamaan ini menekankan bahwa di dalam iman dan ketaatan yang luar biasa, belas kasih ditampilkan ya, panggilan untuk mengasihi Allah, juga sekaligus panggilan untuk mencintai sesama. Ya, kehidupan kita adalah kasih karunia Allah. Ya, kita menerimanya dengan cuma-cuma dan sekarang juga memberikannya dengan cuma-cuma. Ya, terutama untuk mereka yang tertekan, yang menderita. Nah, dalam kehidupan sekarang ya kita mesti peduli kepada KLMTD. K kecil, L lemah, T tersingkir, D difabel. Ya, semua orang beriman ini mempunyai tanggung jawab untuk mencintai sesamanya dengan cara seperti itu. Nah, mereka yang menyebut dirinya Kristen namun hatinya tidak peka terhadap penderitaan dan keperluan orang lain, jelaslah bahwa di dalam diri orang ini menurut Yesus masih jauh dari hidup yang kekal. Ya, karena apa? Ya, kalau cuma teori-teori banyak orang yang bisa, ya, seperti ahli Taurat tadi kan teorinya luar biasa tetapi belum melakukan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selamat untuk merenung. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa nyalakan loncengnya, bagikan kepada teman-teman di grup, serta berikan komentarnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.